Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Shadow Rival, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara. Dengan popor neras kita satukan Indonesia. Oke, terima kasih kembali lagi bersama saya Kang Arif di sini. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan baik-baik saja di sana. Karena kami Serdadu Tim juga baik-baik saja di sini. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi dalam segmen senapanologi, yaitu segmen yang mempelajari tentang senapan angin. Kemarin kita tanggal 8 kemarin kita mengupload video, yaitu pre-launch sebuah senapan, yang mana senapan ini bakal melengkapi kehidupan kalian, melengkapi kehobian Anda tentang berburu ya. Kita akan menjawab semua keresahan tentang yang kalian alami ketika kalian berburu. Nah, ingin tahu keresahan-keresahan apa yang sering dialami oleh sobat bedlers ketika berburu, atau keresahan yang sering kalian jumpai ketika kalian berburu? Nah, tonton cuplikan seperti ini. Hey bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Oke. Ngapain tadi? Gak tahu ngapain. Gabut ya. Oke, nah, saya mau cerita ini bro. Apa? Cerita apa? Kemarin itu saya beli senapan angin, PCP itu, Iya. PCP. Nah, saya lihat itu di reviewnya banyak yang bahas PCP itu FPS-nya lebih dari 1000, 1053, 1016 dan lain sebagainya. Tapi saya beli, saya tes milik krononya Pak Sunardi, itu kok FPS-nya cuma 800 ya. Wah, nggak nyampe 1000. Itu PCP, kayak di review 1000 lah. Wah. Gimana solusinya bro ini? Kecewa saya beli senapan angin kok. Kalau akurasinya gimana? Akurasi sih agak gimana ya? Kadang ngaca, kadang tepat gitu. Ya gitulah. Pokok nitiknya tuh nggak bisa sempurna gitu lah. Padahal teleskopnya udah zero, ini udah mantep dah pokoknya. Nah, solusinya gimana? Tahu nggak? Tanyakan aja pada Kang Arif Serdadu Rival. Kang Arif. Siapa ini? Kang Arif Serdadu Rival, channel YouTube Serdadu Rival. Tanyakan aja pada Kang Arif. Oh, saya pernah lihat itu kayak yang bahas senapan-senapan. Nah, ada orangnya enak ditanyain, jawab humble, pokoknya enak kok. Langsung tanyakan Kang Arif aja. Senapan loginya itu ya. Ilmu-ilmu senapan. Iya. Coba kita tanya ya. Ayo, tanyakan Kang Arif aja. Ayo. Kang Arif, saya beli senapan PCP di tempat lain kok daya hancurnya lemah ya. Gimana solusinya Kang Arif? Halo Kang Arif, saya kemarin beli senapan angin di tempat sebelah itu loh. Katanya bisa buat big game, bisa buat hancurin hama babi yang rusak kebun saya. Tapi kok nggak tumbang ya, gimana ini Kang Arif solusinya? Nah, saya butuh senapan angin yang kuat untuk bunuh babi, ini gimana Kang? Kang Arif, saya mau beli senapan angin PCP. Saya kemarin beli senapan angin PCP di toko sebelah. Itu dratnya di poma nggak bisa masuk Kang Arif. Ngobos. Gimana ini? Saya rugi banyak. Saya beli senapan PCP 4.500.000. Rugi nggak bisa dipakai, pomanya juga. Gimana ini Kang Arif solusinya Kang? Kang Arif, saya kemarin beli senapan angin PCP, tapi akurasinya ngaca, selalu tidak tepat sasaran pada hewan buruan. Gimana ya Kang Arif solusinya? Nah, itu dia keresahan dari para sobat bedlers yang sering kita rasakan, yang ada di komen dan juga ada di chat WA kami sebagai toko online yang sering berkonsultasi kepada sobat bedlers semuanya. Nah, oleh karena itu kami selaku toko online terpercaya dan teramanah seluruh Indonesia ingin memberikan sebuah solusi. Solusi apa yang jelas senapan yang akan kami review pada hari ini akan menjawab segala keresahan atau segala permasalahan yang ada di sobat bedlers ketika kalian berburu. Mau tahu senapannya seperti apa?
jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like dan share pada teman-teman kalian. Oke, langsung ke senapannya. Check it out. Nah, ini dia, kita sudah bersama senapan yang akan menjawab permasalahan yang ada pada sobat builders, yaitu senapan Krypton Falcon ya. Krypton Falcon ini barusan aja launching ya di Shredder Rifle. Insya Allah nanti harga keluar di hari Jumat, tapi kita umumkan pada hari Sabtu berapa harganya dan bagaimana cara pemesanannya. Karena memang unit spesial dari senapan123.com, akhirnya kita membuat sebuah rules untuk pemesanannya. Jadi kalian para sobat builders bisa membeli senapan ini dengan cara yang pertama haruslah pre-order, karena dalam 1 bulan kita hanya membuat senapan ini hanya 40 produksi saja. Kenapa? Karena kita sangat ingin menjaga sebuah kualitas dan cita rasa. Kecap nomor 1. Kecap banga. Ya, banga, bukan bangau. Oke. Kita akan review satu persatu mengapa senapan Krypton Falcon ini akan menjadi senapan yang paling ditunggu-tunggu di sobat builders. Ya, kita akan coba review dari mana dulu kan? Mau dari mana dulu? Belakang apa depan? Suka yang mana? Suka yang belakang ya? Oke, kita yang dari belakang dulu ya. Ini terlihat ini dulu kuliahnya atau sekolahnya lewat belakang, lewat orang dalam ini. Sukanya lewat belakang. Oke. Senapan Krypton Falcon ini mirip-mirip seperti Benjamin Marauder ya, karena memang modelnya kita mengadopsi dari sana kan, tapi ada beberapa yang harus saya jelaskan pada kalian. Senapan ini semua kita buat dengan mesin CNC ya, full CNC, jadi semuanya presisi, tidak ada yang menggunakan handmade. Ada yang pertanyaan biasanya, Kang, single shoot saya ketika servo menjadi magazine kenapa nggak bisa, kenapa otok-otok, kenapa nggak muat? Itu karena apa? Penggunaannya masih menggunakan handmade, bukan menggunakan full CNC, sehingga yang dibuat tidak presisi. Ini masih dalam single shoot atau magazine ya. Belum yang lain, misalnya tabung atau mungkin popor dan lain sebagainya. Jika tidak menggunakan full CNC, nanti akan terjadi sebuah peregangan ya, apalagi ini kayu, bisa saja beregang. Jadi kalau misalnya kita pegang antara popor dengan mesinnya atau tabungnya ini biasanya tidak stabil atau oklok-oklok kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Maduranya apa, Pak? Pak Rian, Pak Rian ya, Pak Rian yang ada di ini. Pak Bambang Kalimantan, Pak, otok-otok bahasa Kalimantannya apa, Pak? Ya itu pokoknya ya. Nah, sekarang kita bahas dari yang paling belakang dulu, yaitu popor. Popornya ini kebetulan ada yang popor model up down. Ini pada bahu ya, jadi ada pada pipi. Popornya terbuat dari kayu mangga pilihan ya. Yang milih siapa ya, pabriknya yang jelas. Yang jelas kayu ini kita paskan buat kalian, yang mana tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan juga, jadi enak dibawa dan sangat nyaman sekali. Dan kami beritahu ya, ada kemarin kejadian kita membeli senapan Marauder ya, namanya kita produksi terus mengalir, ternyata popornya ada tawonnya. Bayangkan ya, buat rumah tawon ya, kita tidak tahu sampai tawon bagaimana bisa sampai ada di popor. Tidak masalah menurut saya ya. Oleh karena itu kita sangat membuat atau menjaga sebuah kualitas, akhirnya kita pilihkan popor ini dari pohon mangga pilihan, yang mana nggak bakal ada tawonnya, atau mungkin nggak bakal ada rayapnya, atau bahkan nggak ada jenglotnya juga. Jenglot, ngapain jenglot di pohonnya? Oke, selanjutnya kita masuk ke trigger. Ini nggak terlalu berat ya, bener nggak terlalu berat. Ini enak juga dipegang ya. Pegangannya sangat mudah sekali dan tidak terlalu berat. Di trigger kita bisa lihat di sini sama seperti senapan-senapan yang sudah berfull CNC. Di sini menggunakan safety trigger, jadi aman ketika kalian ingin membuat mode stay atau tidak sedang berburu. Kita bisa membuat ini menjadi safety trigger, tidak bisa diletupkan ya triggernya. Jadi aman jika kalian punya anak kecil-kecil. Selanjutnya kita masuk ke
chamber. Nah, chamber ini yang ingin kami bahas. Oke, untuk chamber ini sangat penting sekali di senapan angin ya, karena chamber ini merupakan jantung dari senapan angin. Oleh karena itu kita memberikan bahan yang terbaik dan cara pengerjaan juga yang terbaik. Chamber ini adalah chamber model monolight ya, jadi sudah ada pengisian angin secara otomatis di dalamnya sehingga tidak mempengaruhi ketika PSI rendah dengan FPS. Tidak ada sama sekali hubungannya antara PSI dengan FPS. Kadang-kadang ada yang FPS-nya rendah dikarenakan PS-nya juga rendah, tapi ini tidak, karena sudah menggunakan chamber yaitu monolight. Nah, chamber ini dibuat dengan mesin full CNC yang mana sangat presisi sekali dan menggunakan bahan yang duralium. Duralium ada tingkatannya, ada dural 5, dural 6 dan dural 7. Yang di pasaran biasanya itu menggunakan dural 5 dan 4 ya. Di sini kita sudah menggunakan dural 7, yaitu bahannya lebih kuat ya. Yang kedua, tidak mudah berubah bentuk meskipun sudah lama, dan yang ketiga, dia sangat ringan sekali dan cocok digunakan untuk senapan PCP atau senapan PGP. Dan kelebihan satu lagi untuk chamber pada Krypton ini, karena dia menggunakan dural 7 dan full CNC, di sini memang agak lebar. Kalau kita perbandingan dengan Marauder, Benjamin dan lain sebagainya, memang chamber pada Krypton ini agak besar. Karena apa? Dia akan menyebabkan ruang ledak lebih besar, sehingga akan berpengaruh pada FPS atau letupan mimis yang dikeluarkan dari laras. Seperti itu. Nah, ini kelebihan dari Krypton ya, yang mungkin senapan lain belum punya seperti ini dengan harga yang worth it sekali. Nah, selanjutnya di sini juga ada dudukan mounting atau tempat dari teleskop yang mana bisa kita lihat. Ini sudah kita patch ya, kita pasang. Tidak ada visirnya, memang kalau PCP dan Gezuk rata-rata tidak ada visirnya. Nah, ini tapi ada dudukan untuk mounting ya, sehingga ini pas sekali digunakan atau menggunakan mounting apa saja untuk model teleskop apa saja. Yang kita pakai ini adalah merek Spike ya, dengan ukuran 3/12 x 40 ya. Jadi sangat panjang memang ya, ini lebih panjang daripada yang biasanya. Oke, itu dari chamber ya. Chambernya seperti biasa, di sini ada single shoot dan juga ada magazine. Nah, magazinnya itu juga khusus nanti kita buatkan dari merek Krypton. Semuanya all about Krypton ini, kecuali teleskop ya. Oke, selanjutnya lagi kita masuk ke bagian depan, laras. Ini larasnya memang terlihat besar. Kita alurnya alur 12, tapi ini serombongnya ya, memang terlihat besar sekali. Ini untuk Krypton, kita khususkan untuk Krypton ini menggunakan laras namanya GT ya. Karena kita kemarin kita namakan laras FX, ternyata sudah ada. Tadi kita menghindari kesamaan merek, akhirnya kita namai dengan Krypton GT ya untuk larasnya. Laras ini semuanya sudah diuji dengan para produsennya, sehingga tidak mungkin laras ini bakal bengkong yang terjadi ya biasanya, atau mungkin membuat senapan Anda ngacak. Krypton GT ini atau laras ini menggunakan bahan baja seamless namanya ya. Jadi kalau baja itu ada beberapa model, ada baja yang biasa atau baja seamless. Kita sudah pernah mengulas apa kelebihan baja dan apa kelebihan kuningan pada laras. Nah, sedangkan ini kita menggunakan baja seamless karena apa? Karena baja ini tidak akan terkena sebuah korosi ya dengan jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, baja seamless adalah sebuah pilihan tepat untuk sebuah laras dengan akurasi dan power yang sangat diperhitungkan ya, seperti itu. Nah, di depan laras ini kita ada namanya muzzle brake, yaitu pemecah suara. Muzzle brake ini jarang dipasang pada senapan angin di harga angka 4 jutaan. Nah, kita memberikan senapan ini dengan harga yang sangat terjangkau, sudah ada muzzle brake-nya. Muzzle brake ini digunakan biasanya pada model Ataman dengan harga 36 juta ya kan. Lalu senapan api itu ada biasanya muzzle brake-nya. Nah, ini kita kasih muzzle brake biar juga bisa memberikan sifat eleganitas dan juga kemewahan pada laras Krypton GT ini. Oke, selanjutnya di sini ada cincin yang mengaitkan, ini namanya model gantung ya, mengaitkan antara tabung dan laras, tapi cincinnya ini tidak tipis. Sebenarnya cincin itu tidak terlalu tebal. Ini kita kasih yang tebal sekali, mulai dari diameternya juga panjang dari cincin ini, jadi tidak akan terjadi sebuah pergeseran
atau bahasa Jawanya oklok-oklok. Ya, kita masuk ke tabung. Ya, tabungnya juga terbuat dari dural ya, terbuat dari dural 7 yang mana sudah kita bahas tadi. Dia memiliki struktur yang lebih keras, yang lebih kuat dan juga ringan. Dan perlu diketahui, tebal dural ini sekitar 3 mm, jadi bakal aman di angka 3000 hingga 4000 PSI. Nah, mantap kan? Jadi dural ini bisa menyimpan angin hingga tekanan 4000 PSI. Kan tapi tetap kita beri keamanan, kita maksimal di angka 2700 hingga 4000 PSI. Mantap sekali. Di sini seperti biasa, ini adalah tempatnya kupler yang sudah kita tutup dengan tutup tabung, yang mana dia sudah menggunakan kupler yang terbaru ya. Ini cocok sekali dengan mini kupler, jadi kalian nggak usah pakai kupler yang lain. Mini kupler sangat cocok sekali dengan kupler yang ada pada bawaan tabung ini. Oke. Nah, yang membuat istimewa dari senapan Krypton ini akan dibuat sesuai dengan serinya. Ya, jadi ada serinya. Misalnya kalian membeli nih, kita akan beri STKS ya. STKS itu adalah surat tanda kepemilikan senjata. Senapan angin ya, senapan. Sorry. Nah, ini juga ada serial unitnya. Maksudnya bagaimana? Di sini ada tulisannya ya. Mohon maaf. Ini ada tulisannya serial unit KF 012006. Jadi 006 ini, unit ini adalah unit nomor 6 yang diproduksi oleh pabrik dari senapan Falcon atau senapan Krypton Falcon ini. Ya, jadi semua ada unitnya. Jadi kita bisa mendata. Misalnya nih, unit 6 akan dibeli oleh Pak Sunardi, ada di database kita. Jadi kita bisa melihat nanti jika ada terjadi kecelakaan pada penggunaan senapan, kita bisa melihat senapan itu dibeli oleh bapak siapa, ya kan? Alamatnya di mana, nomor WA-nya berapa, transfer di tanggal berapa dan sebagainya. Semua terdata dengan baik. Karena apa? Kita mempunyai yang namanya database tentang penggunaan seri dari senapan Krypton ini. Oleh karena itu kita ada tulisan serial unitnya. Nah, ini memang kita buat produk eksklusif. Itu karena apa? Karena kita menginginkan barang-barang berkualitas dan juga barang-barang yang sangat elegan sekali. Oke, seperti itu ya. Kan pasti akan tanya, Kang Arif dari tadi ngomongkan review dan lain sebagainya. Kita pengen tahu dong FPS-nya berapa dan bagaimana akurasinya. Oke, kalau kalian ingin tahu senapan Krypton ini berapa FPS-nya, kita akan lihat di video berikut ini. Oke Sobat Believers, kita sekarang sudah berada di lapangan tes tembak punyanya Serdadu Rifle Indonesia dengan senapan yaitu Krypton Falcon. Yang jatuh. Lalu kita sudah ditemani oleh Pro Chrono Digital yang mana akan menghitung atau mengukur FPS dari senapan ini. Oleh karena itu stay tune terus di video ini. Nanti kita akan next setelah ini kita akan menuju ke akurasinya. Bagaimanakah FPS dan akurasi dari senapan Krypton Falcon ini? Jangan kemana-mana, stay tune di Serdadu Rifle Indonesia. Oke, kita akan mencoba menembakkan. Kita menggunakan mimis Hercules dengan 8,3 grain. Nah, berapakah FPS yang dihasilkan dari senapan Krypton Falcon ini? Kita coba cek. Kita coba shoot pertama menggunakan Krypton Falcon dilengkapi dengan mimis Hercules. Berapakah FPS yang dihasilkan? Tembakan pertama adalah 1025. Wow ya. Ini untuk senapan PCP dengan angka 1025 sangat mengesankan sekali. Biasanya PCP nggak sampai sekian ya. Tapi Krypton Falcon memang berbeda dengan yang lain, mulai dari chamber dan sebagainya kita kasih yang sangat berkualitas sekali. Tembakan yang kedua, kita cek berapakah FPS-nya. Mantap, 1012 ya. Ini sangat stabil sekali dengan fluktuatif yang tidak terlalu tinggi antara 25 dengan 12. Itu hanya 13 FPS yang saya rasa ini sangat stabil dan juga tinggi di angka 1000 untuk senapan PCP. Wow. Tembakan ketiga, berapakah FPS yang dihasilkan? 1013 ya kan. Ini sangat stabil sekali. Jadi kalian tidak usah bingung dengan PSI yang rendah, akan tapi FPS yang turun.
Ini tidak ada hubungannya ya kalau Krypton ya. Oke, kita akan review ya 3 tembakan tadi. Yang pertama adalah berapa Mas? Ketiga tidak. Coba cek. Ini yang ketiga ya. 1013 yang ketiga. Lalu bawahnya lagi tadi 1012 dan yang pertama adalah 1025. Wow. Ya, dengan PCP Krypton Falcon ini hingga menembus angka di atas 1000. Mantap sekali ya, pasti untuk big game ini kuat. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke video yaitu akurasi. Oke, stay tune di Shadow Rifle Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Check it out. Oke, untuk tes yang kedua, tadi setelah FPS ya di atas 1000 berapa tadi, sekarang kita akan menuju ke akurasi. Ya, kita akan menembak di jarak sekitar 35 hingga 40 meter dari titik sini menuju ke sana. Ini kita kira-kira berapa atau seberapa kuat akurasi dari senapan ini. Kita menggunakan teleskop Spike 3-12x40 ya. Yang mana Spike ini kegemaran dari Shadow Rifle. Kita sangat suka karena setelah kita coba-coba ternyata paling cepat untuk men-zeroing adalah telespike, yang mana puternya sangat sensitif sekali. Kadang ada yang diputar itu nggak gerak-gerak paralaknya ya. Kalau pakai spike ini alhamdulillah sangat mudah sekali kita untuk men-zeroingnya. Kita tetap menggunakan mimis dari Hercules ya, yang mana sekitar 8,3 akan kita gunakan. Kita akan tembak di sana. Sudah disediakan siluet. Di sana ada gambar babi ya, yang kemarin sisa, jadi kita buat susah sasaran lagi dari sini. Itu diameternya sekitar kalau nggak salah kayunya ada 5 sentian. Karena kita tembak dari sana. Dan sudah kita siapkan kamera kedua di dekat sasaran, jadi nanti kita bisa melihat secara detail pas kena di mana peluru yang akan menembus babi yang ada di sana. Seperti itu. Kita akan coba. Mantap sekali. Kita nanti nyoba sekitar 3 kali tembakan, 3 kali tes akurasi dari senapan ini ya. Bisa dicek Mas di sana. Sudah siap? Sudah siap? Yo. 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 Suaranya mantap sekali. Strike. Aduh, jatuh. Ya. Kita tadi ya kena sasaran di jarak 40 meter ya, sekitar 38 kalau nggak salah ini. Atau mungkin lebih ya. Oh iya, 40 meter ternyata. Iya, 40 meter di daerah sana. Stop gini 5 meter. Ini ada 8 tiang. Maka sekitar 40 meter dari sini kena. Mantap. Kita coba ulangi sekali lagi biar ditata oleh masnya di sana. Sambil menunggu penataan biar ditata. Gimana? Kalian saya kan yakin sekali dengan senapan Falcon ini ya, Krypton Falcon ini. Perlu diketahui tidak hanya ada model Marauder, nanti kita juga keluarkan model Predator. Ada beberapa merek dari Krypton. Salah satunya adalah Krypton Falcon ini berbentuk Marauder. Begitu. Nah, udah siap? Terima kasih. Kita shoot lagi ya dengan menggunakan mimis Hercules. Oke, kita tidak menggunakan magazine ya. Kita manual single shootan aja. Oke, kita shoot lagi. Sampai mental ya babinya. Oke, baru dibenerin dulu oleh masnya. Oke, itu tadi tembakan kedua.
Kita ulangi lagi penjelasan kami tentang model dari Krypton ya. Tidak hanya Krypton Falcon, kita ada beberapa merek dari Krypton. Nanti akan kita launch insya Allah minggu depan. Doakan produksi kami bisa lancar agar Krypton yang lain bisa muncul ya. Krypton yang lain ada nanti model Predator, ada model tabung padat dan lain sebagainya. Tunggu saja di Serdadu Rifle Indonesia. Oke, tembakan yang terakhir kita akan men-shoot sekali lagi. Mas tolong mimisnya. Aduh. Ini sangat irit sekali untuk anginnya, beneran, saya tidak bohong. Ya, tangan tembak untuk sasaran yang oke. Saya kira 3 tembakan cukup mewakili akurasi Krypton Falcon ini. Di jarak 40 meter, nitik mantap sekali. Bisa kita lihat nanti di video-video selanjutnya dari Krypton Falcon. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke studio lagi. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi FPS dari senapan Krypton Falcon ini. Saya yakin kalian pasti akan tergiur ya kan. Dengan FPS sekian bisa untuk membunuh atau bisa untuk berburu dengan tipe big game ya untuk biawak, untuk babi dan lain sebagainya. Saya yakin sekali Krypton Falcon ini menjawab dari keresahan para sobat birders di seluruh Nusantara. Nah, oleh karena itu kita juga akan memberikan tips cara merawat Krypton Falcon ini. Sangat sayang sekali ya jika Krypton Falcon ini dibeli dengan harga yang sangat worth it, akan tetapi tidak bisa merawat. Nah, ini sangat sayang sekali. Kita udah memberikan layanan atau memberikan produksi yang terbaik dari Serdadu Rifle, akan tetapi ketika di rumah tidak dirawat dengan baik sehingga tidak bisa maksimal dalam penggunaan Krypton Falcon ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, laras ini sudah kita set sedemikian rupa sehingga ada mimis-mimis yang memang kita berikan atau kita khususkan untuk Krypton Falcon. Yang pertama, mimis yang rekomendasi dari Serdadu Rifle adalah mimis dari Krypton itu sendiri. Jadi kita membuat merek ya membuat brand yaitu mimis merek Krypton yang akan kita launching juga bersamaan dengan harga dari Krypton Falcon ini. Yang kedua, untuk mimis yang pas adalah menggunakan mimis Barracuda Match ya. Kalau kalian punya stok Barracuda Match atau mungkin ingin membeli di toko, ada di Bukalapak, di Tokopedia, semuanya ada Barracuda Match ya. Itu kemarin sudah kita bahas, beratnya sekitar 12,3 grain ya, itu untuk Barracuda Match yang modelnya kalengan. Lalu selanjutnya kalian bisa juga menggunakan mimis Premier ya, juga bisa digunakan itu kalau di daerah kalian nggak ada Barracuda Match, tapi kita akan includekan mimis tes yang juga merek dari mimis Krypton juga. Jika kalian ingin membeli tambahannya bisa ya di Serdadu Rifle Indonesia. Nah, kan pasti penasaran kan berapakah harga dari Krypton ini ya. Jangan tinggalkan channel kami, stay tune terus di channel kami karena video setelah video ini sebelum video selanjutnya kita akan berikan harga sekaligus paket dari senapan Krypton Falcon ini ya kan, sekaligus promonya. Apa paketnya Arif? Nah, salah satunya adalah tas Krypton ya, tas Krypton Falcon. Biasanya kan tasnya tas kamuflase, ini enggak tas kamuflase, ini untuk penyimpanan ya. Jadi seperti ini modelnya tas Krypton. Ini sudah ada waterproof, jadi anti air. Water itu air, proof itu anti ya kan, anti air. Lalu ada dust proof, dust itu debu dan proof itu anti, jadi anti debu. Jadi di sini kalau kalian taruh sini maka tidak akan berdebu. Nah, jika wajah kalian nggak ingin berdebu juga boleh ditaruh di sini wajahnya ya, jadi nggak bakal berdebu. Selanjutnya ada shockproof. Shockproof ini anti getaran. Jadi kalau kalian banting ini dalam kalau kalian membanting tas ini dan senapannya ada di dalam, maka saya jamin senapannya aman ya, dengan jarak tertentu tadi. Nanti kamu lempar dari Menara Eiffel ya pecah. Jangan jauh-jauh ke Menara Eiffel begitu ya.
krik kayaknya. Itu senapan ini ya, tas ini nanti kita akan juga demokan bagaimana kehebatan dari tas ini dan untuk apa saja tas ini ya. No, ini udah pas sekali kan. Nah, ini untuk penyimpanan karena cuma juga banyak yang bilang, Kang Arif, senapan saya taruh di rumah lama-lama menjamur ya, lama-lama menjamur. Makanya segera dijadikan tas. Sama seperti para jombloan, kalau lama-lama nggak kencan, tangannya jamur, ya kan? Yang nyuting ini juga jomblo ini ya. Seperti itu. Oke, tunggu harga resminya dari Serdadu Rifle Indonesia. Stay tune terus, kita akan launch videonya insya Allah di video setelah ini. Terima kasih. Salam satu laras dari Serdadu Rifle Indonesia, makes impossibility possible. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.